Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Mahfud. Perkenalkan nama saya Dimas Mahfud Bayukuni, NIM D200190183 dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kritik sosial yang bermartabat. Materinya tentang demokrasi dan juga good citizenship, di mana pada kali ini saya tidak akan berpanjang lebar. Intinya saya akan menyampaikan kritik di mana negara kita adalah negara yang menganut demokrasi sebagaimana menjadi dasarnya, yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang merupakan prinsip dasar bagi negara demokrasi. Selain itu juga Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana bahwa semua tindakan negara itu harus berdasarkan hukum dan konstitusi. Tetapi pada kenyataannya dalam beberapa tahun terakhir, negara yang kita cintai ini dalam mengeluarkan suatu kebijakan maupun undang-undang tidak berlandaskan demokrasi maupun sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kita ambil contoh saja dalam Undang-Undang pembentukan perubahan Undang-Undang TNI, di mana dalam proses perubahannya itu tidak sama sekali mengakomodir usul, aspirasi, dan juga pendapat dari semua masyarakat sipil dan juga seluruh masyarakat Indonesia, karena prosesnya yang cepat, fast track, dan juga tertutup dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, di mana terdapat perluasan kewenangan TNI, di mana di dalam undang-undang yang lama TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu membatasi kewenangan tentang Tentara Nasional Indonesia maupun posisi jabatan strategis prajurit aktif, di mana semangat reformasi tahun 1998 mengamanatkan reformasi terhadap Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, reformasi tahun 1998 mengamanatkan putusannya, salah satunya adalah memisahkan ABRI, membatasi kewenangan militer dalam kehidupan bernegara maupun berpolitik, dan yang ketiga, membatasi prajurit aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Tetapi dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 sekarang tidak terdapat asas demokrasi, di mana asas demokrasi itu adalah salah satu syarat mutlak dalam perubahan dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana salah satu syarat yang harus menjadi syarat untuk mengubah suatu undang-undang yaitu memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat, yaitu meaningful participation, di mana yang kita ketahui dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang TNI, sangat sedikit sekali unsur meaningful participation. Jelas hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara demokrasi, baik prinsip good governance, good citizenship, ataupun
semangat demokrasi dalam musyawarah mufakat, di mana seperti yang kita ketahui dalam revisi undang-undang TNI ini dilakukan secara cepat, kilat, dan juga tidak terdapat sama sekali yaitu aspirasi dari masyarakat yang diakomodir. Seperti yang kita ketahui dalam perubahan undang-undang TNI yang terbaru ini terdapat beberapa pasal yang diubah seperti pasal 7 ayat 2 angka 9, pasal 7 ayat 2 angka 15, dan pasal 47 ayat 1 yang pada pokoknya terdapat dua pengembalian wewenang seperti di era Orde Baru, yaitu yang pertama penambahan wewenang TNI dalam operasi militer selain perang untuk membantu tugas pemerintahan daerah, dan yang kedua yaitu penempatan perluasan jabatan prajurit aktif di lembaga sipil dan memperbesar potensi kembalinya dui fungsi dan mengkhianati amanat reformasi, di mana dalam ketentuan Undang-Undang AGWO yang lama, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dua kewenangan itu dihapuskan dan dibatasi, yaitu tentang operasi militer selain perang dan yang kedua tentang operasi militer selain perang. Kritik saya singkat saja, seharusnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan apapun itu, apalagi Indonesia menganut asas negara demokrasi sesuai pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, wajib sekali lagi saya tekankan, wajib, bukan sebuah pilihan, mengakomodir yaitu partisipasi masyarakat baik dalam perumusan, penyusunan maupun pembentukan suatu undang-undang. Berikut adalah cuplikan singkat dari dari sidang pengujian materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Secara inherent itu adalah kewenangan yang melekat dalam diri hakim. Kalau dia tidak akan tidak diberikan wewenang itu, maka wewenang itu harus diatur di dalam undang-undang dasar. Misalkan punya undang-undang dasar sementara tahun 1950 yang mengatakan undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Nah, ketika ada ketentuan undang-undang tidak dapat diganggu-gugat, berarti itu adalah limitasi, salah satu limitasi terhadap wewenang hakim ketika melaksanakan fungsinya. Nah, jadi saya menggunakan yang paling tinggi, ini kan berkaitan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan gitu. Bukan semata-mata menerapkan hukum. Ada hukumnya saja, kalau hakim menganggap bahwa itu tidak adil, maka hakim itu dapat mengesampingkan hukum itu. Mengapa fast track? Kalau tidak ada dasar hukum itu tidak boleh digunakan. Lagi-lagi kita kembali kepada ajaran, yaitu bahwa waktu yang tepat juga jika nanti mahkamah akan memberikan pertimbangan mengenai kriteria fast track, maka sekaligus juga mahkamah dapat memberikan pedoman pentingnya memberikan atau membuat clustering bentuk-bentuk undang-undang, artinya materi muatan. Jadi clustering itu adalah apakah kita berani membedakan antara undang-undang organik dan undang-undang biasa. Kemudian mana yang boleh fast track, mana yang tidak. Kalau boleh fast track harus seperti apa. Nah, jadi ini adalah lagi-lagi saya sangat berharap Yang Mulia dapat memberikan guidance atau petunjuk-petunjuk di dalam pertimbangan-pertimbangan nanti. Terima kasih. Baik, itu adalah salah satu cuplikan video sidang perkara pengujian
kajian materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang TNI. Seperti yang disampaikan oleh salah satu ahli dalam persidangan bahwa dalam pembentukan undang-undang itu harus menekankan meaningful participation karena Indonesia menganut negara demokrasi. Kritik saya yang terakhir, sekali lagi yang saya tekankan adalah Indonesia menganut asas demokrasi. Dalam proses penyusunan undang-undang, sekali lagi, salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi masyarakat atau meaningful participation. Tetapi tidak dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang sangat kita sayangkan. Dan harus ada sanksi tegas dari masyarakat untuk DPR apabila tidak melaksanakan sesuai kehendak masyarakat. Begitu saja, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.